Sekarang saya akan membuat halaman untuk admin, yang mana nanti si admin bisa melihat bukti transfer pembayaran dan melakukan approve ataupun rejected terhadap bukti pembayaran yang diupload oleh pengguna. Nah, di sini saya akan logout dan akan login sebagai admin. Kemudian saya akan masukkan password admin ya. Nah, di samping tambah event baru, saya akan menambahkan lagi satu buah button yang akan mengarah kepada lihat payment di dashboard.php. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan angkor baru, namanya adalah tickets.php. Oke, ini untuk kelasnya adalah BTN secondary di sini lihat payment. Oke, kita back lagi ke browsers. Nah, jadi nanti admin bisa melihat semua bukti transaksi di sini ya. Sekarang kita buat berarti tickets.php di dalam folder admin. Tambahkan tickets.php. Oke. Kemudian seperti biasa kita akan tambahkan seperti ini. Dan silakan teman-teman tangkap session-nya dulu. Session start. Kemudian jangan lupa diincludekan si config-nya. Config config/db.php. Oke, nah kemudian di sini saya ingin ambil data tiket beserta user dan event. Saya akan buat SQL di sini. SQL ini select tickets ya, tickets asterisk. Nah, karena kan kita tadi mau ngambil data tiket sama users. Nah, saya juga ingin mengambil username-nya siapa, maksudnya yang upload bukti pembayaran dan siapa. Kemudian saya juga ingin mengambil daripada table events, yaitu kolom judul eventnya. Kemudian saya akan buat aliasnya supaya tidak panjang. Di sini jadi event title. Oke. Kemudian from tickets, table tickets. Ya, seperti ini. Oke. Oke, gini deh, biar nggak panjang lah. Nah, jadi di sini kita akan mengambil semua data tiket, tapi karena di sini tadi ada relasi ya, kalau teman-teman perhatikan di tabel ya, relasi kepada users ID dan event ID. Makanya di sini untuk relasi users ID sebenarnya akan saya gunakan untuk mengambil users name. Kemudian relasi event saya akan gunakan untuk mengambil title ya. Makanya maksudnya akses ini saya akan mengambil username dari kolom user. Saya akan mengambil title dari kolom lagi dari table events kayak begitu. Nah, ini maksud si titik-titik ini ya. Dia akan mengambil kolom apa dari table yang mana. Mudah-mudahan nggak belibet ya. Kemudian di sini saya akan menjoin atau menggabungkan antara si table users dengan si table tiket ya. Nah, users on tickets. Nah, kita akan relasikan dia berdasarkan users ID. Dan ini juga udah ada di sini ya. Nah, users ID jadi dia harus di join ya atau digabungkan supaya bisa ngambil si users ID-nya. Oke, nah di sini users ID. Setelah join user, kita juga harus menggabungkan join event ya. Join table events dengan si table tickets dan kita akan ambil event ID-nya ya. Nah, di sini ya, event ID. Kita ambil juga events.id. Diambil daripada table events dengan kolomnya ID. Kemudian kita akan order atau urutkan si tickets ini berdasarkan tanggal dibuatnya ya, atau tanggal dia melakukan bukti transfer secara descending. Oke, seperti ini.
Kemudian ini untuk query SQL-nya. Jadi intinya query SQL ini dia akan mengambil users name-nya, kemudian title-nya berdasarkan relasi yaitu users ID dan event ID-nya. Oke, kemudian kita akan jalankan query SQL-nya. Di sini result connection query SQL seperti ini. Nah, kemudian apa ini? Kenapa dia merah? Oh alah, titik komanya harusnya di sini ya, sorry. Nah, baru di sini saya ingin membuat sebuah logic untuk proses approve atau penerimaan bukti transfer, atau bukti transfernya bisa kita tolak kayak gitu ya. Oke, di sini if I set get ya, karena di sini kita hanya mendapatkan bukti bayar, berarti tidak ada apapun yang dikirimkan. Nah, di sini action, jadi nanti actionnya teman-teman bisa menerima, menolak, atau ngebalikin ke pending ya. Dan juga, lah ini kenapa ini? I set get ticket ID. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tiket ID. Nah, untuk tiket ID itu kan adalah integer ya. Oke. Kemudian get tiket ID. Tiket ID seperti ini. Nah, untuk actionnya baru saya akan tambahkan di sini. Action. Untuk actionnya sendiri, yang pertama itu ada approve ya, atau diterima pembayarannya. Approve. Selain approve, approve ya, nanti saya akan set dia approved. Selain approve, kita juga bisa nge-reject, menolak bukti bayar. Entah itu dia ngirim yang palsu atau apa gitu ya, tapi bisa aja kemungkinan di reject ya. Oke, reject seperti ini. Berarti di sini rejected, rejected, kemudian kita bisa kosongkan juga. Kalau mau nilainya secara default, misalkan adminnya belum melakukan approve, maka dia nanti nilai defaultnya yang ada di sini adalah pending ya. Nah, ini maksudnya nilai kosongnya. Nah, nilai kosongnya walaupun nilai kosong, tapi kan sebenarnya dia memiliki nilai default yaitu adalah pending. Jadi nanti kalau misalkan adminnya belum melakukan action apapun, maka secara default adalah pending. Ya. Kemudian setelah itu baru di sini saya tambahkan si if-nya untuk si action-nya. If action connection query berarti update ya. Misalkan tadi pending terus di approve, berarti kan secara otomatis akan terupdate ya si prosesnya. Tiket set status berdasarkan action yang diinputkan. Tentu saja berdasarkan ID yaitu tiket ID. Tiket ID seperti ini. Kemudian kalau sudah, maka admin akan kita lempar lagi ke halaman yang sama, yaitu halaman tickets.php. Setelah itu kita exit. Oke, ini untuk yang tickets PHP logikanya. Sekarang berarti silakan teman-teman kembali lagi ke Bootstrap. Teman-teman copy lagi. Oke, tambahkan di sini. Tapi sebelum itu saya akan coba kembali lagi ke dashboard, saya reload, saya klik lihat payment. Nah, ini halamannya ya, admin tiket.
kita buat deh sekarang. Ya kita buat di sini misalkan admin verifikasi kali ya, admin verifikasi tiket. Oke, admin verifikasi tiket. Udah gitu aja lah namanya. Kemudian di sini saya buat kontainer. Kemudian di sini H2 verifikasi tiket. Saya coba reload. Nah, ini verifikasi tiket. Kemudian di sini saya akan menambahkan button untuk ngarahin ke dashboard PHP. Misalkan adminnya mau balik lagi ke dashboard ya. Di sini kelas BTN secondary MB3. Di sini misalkan kembali ke dashboard utama. Saya coba reload. Nah, ini kembali ke dashboard utama. Nah, ini dashboard utamanya. Kita ke lihat payment lagi. Oke, sudah berjalan ya angkor-angkornya. Nah, saya ingin menampilkan semua datanya itu dalam bentuk data table. Ya, kita akan buat data table. Tapi sebelum itu saya akan letakkan dia ke dalam sebuah kelas, namanya adalah card table, baru di sini table ya. Di sini kita kelasnya adalah kelas table, table border, table hooper. Ini tahu dari mana? Ini tahu daripada Bootstrap. Ini tuh table, data table bawaan Bootstrap. Ligand Bidol. Nah, kita akan buat table headnya dulu. Sini ada apa saja? Yang pertama saya akan menampilkan ID tiketnya dulu. Setelah ID tiketnya saya akan menampilkan usersnya. Setelah menampilkan usersnya saya akan menampilkan eventnya. Setelah itu bukti transfer, bukti TF gitu aja kali ya. Bukti transfer dan juga status. Oke, kita back lagi ke browser, reload. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan lagi misalkan waktu beli tiketnya. Dan terakhir adalah aksi, misalkan nge-delete gitu ya. Atau apapun itulah. Oke. Nah, ini untuk table headnya, kemudian untuk isinya table body. Nah, kita akan looping datanya daripada si database di sini php if result nums rows. Oke. Kemudian kita looping while row tentu saja dia akan menyimpan hasil result ya yang ada di sini. Row result page assault seperti ini. Oke. Kemudian baru kita tampilkan semua isinya yaitu di table datanya. Jadi saya akan gunakan kelas text center untuk ID dulu ya. Saya mau tampilin ID-nya dulu. ID row ID. Nah, ini ID. Ini harusnya titik koma. Ini ID. Sekarang coba kita reload. Ini ada error ya karena memang lagi-lagi if kita belum selesai ya. Jadi kita selesaikan dulu if-nya. Terus setelah ID saya akan menampilkan users ya. Di sini users name. Saya akan tambahkan lagi td. Di sini HTML, sorry ini sama dengan dulu. HTML special character row users name. Nah, kita kan mengambil users name dari tadi
sorry, dari join table users ya. Nah, ini users name, terus title juga ya. Ini users name. Why. Nah, terus setelah users name ada event title. Ini teman-teman bisa ganti menjadi event title. Oke, kemudian di sini untuk bukti bayar ya. Oke. Nah, untuk bukti bayar sendiri, saya nanti ingin tampilkan dia sebagai button, terus bisa kita klik, bisa kita lihat, nanti dia full screen begitu ya. Nah, berarti di sini saya akan tambahkan lagi TD, tapi kelasnya adalah text center. Seperti ini. Kemudian PHP if row payment proof payment proof Nah, kita akan tampilkan dari upload ya. Uploads /payment proofs /payment proofs. Oh, ini double nih. Payment proofs. Oke. Kemudian kita ambil datanya. Di sini sama dengan HTML special characters row payment proof. Ya, seperti ini payment proof. Nah, payment proof. Kemudian nanti si buttonnya itu dia akan terbuka di tab baru. Makanya saya akan tambahkan di sini target tuh. Targetnya adalah blank. Jadi dia akan ngebuka di tab baru. Kemudian kelasnya adalah BTN outline primary, kemudian BTN small. Di sini lihat ya. Kayak begitu. Kemudian di sini saya akan tambahkan PHP lagi. PHP else bentar. PHP else. Kemudian di sini ada span. Kelasnya text muted. Tidak ada, misalkan. Tidak ada yang diupload. Oke. Kemudian di sini PHP and div. Oke, kemudian setelah gambar atau bukti TF, selanjutnya adalah status. Kita akan buat di sini status itu text center. Oke, kita tambahkan PHP, kemudian if row status. Nah, untuk status kan tadi nilai defaultnya adalah pending. Nah, makanya di sini saya set nilai defaultnya dulu adalah pending. Baru nanti si admin itu bisa melakukan action ya, melakukan perubahan. Misalkan dari pending ke approve atau dari approve ke rejected. Tapi untuk di awal saya set statusnya adalah pending dulu ya. Sesuai nilai default di database-nya. Echo, kemudian di sini span. Kelas kita akan memanfaatkan batch daripada Bootstrap. Ini juga pernah kita bahas ya di materi Google Clone kalau nggak salah cara menggunakannya. Batch, kemudian di sini BG warning. Di sini text dark. Di sini di sini oke, di sini adalah pending. Oke. Ini saya hapus. Ini pending.
Terus selain pending ada juga kondisi lain, yaitu untuk status kalau misalkan admin melakukan action, yaitu adalah approved. Ya supaya lebih cepat sih sebenarnya teman-teman bisa copy aja sih, ini teman-teman bisa copy. Nah ini tinggal ganti menjadi approved. Nah approved dari mana? Approved dari sini nih. Nah kita setnya approved ini itu untuk di HTML ya. Oke. Nah di sini approved berarti ini BG warning, BG sukses tuh. BG sukses kan berhasil ya. Approved. Approved. Nah ini berarti ini tadi else if ya. Else if terus berarti if else if sama yang terakhir adalah echo untuk rejected. Kita kan bisa copy aja lah, copy ganti dia menjadi danger, BG danger, kemudian di sini rejected oke, kemudian jangan lupa closing ya. Oke, kemudian setelah itu status udah, sekarang waktu beli. Oke, kita tambahkan di sini TD row created at waktu beli tiketnya beliau gitu, created at terus setelah itu baru actionnya ya. Nah itu kan tadi status daripada ini apa, sorry itu status daripada si bukti TF-nya itu sah atau enggak. Nah sekarang baru actionnya, dia boleh ikut event atau enggak ya. Nah di sini kita akan tambahkan lagi, yaitu adalah text center oke, PHP if row status awalnya pending dulu, pending terus di sini wrap kita akan berikan action, misalkan di sini approved, sorry bukan approved melainkan adalah approve. Oke, approve tiket ID di sini row ID. Oke, di sini approve. Tapi sebelum itu saya akan tambahkan kelas BTN sukses BTN SM. Jadi intinya waktu si admin udah ngelihat nih bukti TF-nya, oh ternyata bukti TF-nya valid. Nah nanti kan dia akan ngeset nih statusnya misalkan approve ya. Terus nanti terakhir actionnya, oh ternyata users ini beneran melakukan transaksi. Nah berarti nanti dia tinggal rubah statusnya untuk ke approve. Kalau misalkan di approve berarti nanti si users bisa melakukan print tiket. Nah kegunaannya seperti itu ya untuk yang action ini. Oke, kalau actionnya sebelumnya untuk verifikasi, action yang ini untuk setelah verifikasi seperti apa kayak gitu aksinya. Nah ini untuk yang approve, berarti sekarang tinggal buat yang reject, berarti ini tinggal ganti menjadi reject, ini berarti BTN danger, BTN
danger. Kemudian di sini reject. Oke, baru kalau misalkan belum melakukan action apapun karena mungkin saja admin udah yakin nih sebenarnya bukti tab-nya udah benar, tapi dia masih belum yakin gitu, entah itu ada kendala di sistem banknya atau apa, tapi intinya ceritanya gitu ya, dananya belum masuk, maka nanti saya akan set si actionnya itu adalah nilai kosong dulu ya. Oke, bukan nilai pending lagi, tapi adalah nilai kosong. Oke, ini else. Kita pakai span. Kelasnya text mode. Nah, nilai kosongnya saya akan berikan strip saja. Seperti itu. Kemudian di sini php and div. Oke. Oke, baru di sini kita akan end kan proses while-nya. And while. Oke, seperti ini. Oke. Ini kenapa ini? Kurang tanda ya. Syntax error, unexpected token. Seharusnya token ini tidak ada, tanda ini tidak ada. PHP ipro status defending. Oke, wrap action approve and ticket ID bla bla row ID. Why kelas btn success approve, action reject ticket ID row ID, php else span class text muted. Oh iya, lupa nih. Nah, ini php and if. Ini php and while. Kemudian di sini kalau misalkan tidak ada data satupun, saya ingin, atau tidak ada transaksi satupun, saya ingin menampilkan belum ada tiket yang dibeli gitu ya. Saya akan tambahkan di sini php else-nya. Sini tr baru, dd call span saya set 7. Kemudian kelasnya text center text mute. Di sini belum ada tiket yang dibeli. Oke. Di sini php and div lagi. Oke. Ini juga end if-nya tipe nih, ini harusnya di sini. Oke, php and if. Sekarang coba kita back ke browser, kita lakukan reload. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada error ya, katanya define variable result on line 52. Nah ini muncul ya, belum ada tiket yang dibeli. Karena memang error. Kita lihat dulu di line 52. Mana nih 52? Oke. Undefined variable result. Katanya variable result belum kita definisikan ya. Oke. Result. Oh, ini harusnya result ya. Ini jangan pakai S, sorry. Nah, ini result. Sekarang kita reload. Nah, terus di sini ada lagi payment proof. Ini statusnya pending ya. Undefined array, kita akan perbaiki dulu dari yang ID tiketnya.
Oke, ID tiket ini dia gagal menampilkan. Kenapa ini kira-kira? Text center ya, ini row ID. Oke, result di page asok. Oh, ini kebalik nih, harusnya tanya dulu ya. Tanda tanya baru sama dengan. Nah, coba kita reload. Nah, ini ID tiketnya. Nah, ya kan jadi tanggal upload yang terbaru ya. Oke. Terus usersnya udah muncul, ini juga udah muncul. Terus yang masih error ya, bukti TF-nya ya. Kita lihat dulu bukti TF. Payment proof, uploads, row, undefined key, array key-nya ya. Payment proof, HTML special character, row, payment proof, PHP if, row, payment proof. Oke lah, mungkin akan saya bahas di next video.